Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu pelajaran yang ada di kelas 6 SD dengan tematik 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku. Langsung saja. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Yuk kita cari tahu. Amatilah gambar berikut ini. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan manfaat yang dilihat selama liburan. Ternyata Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut adalah laporan pengamatan Edo tentang tanaman jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa terbang angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada tumbuhan pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan adik-adik dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia yaitu biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dan dari sinilah akan dimulai dari lagi perkembangan biakan jagung adik-adik. Nah, selanjutnya tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, kita akan belajar ide pokok dari paragraf yang seperti tadi. Nah, pada paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Sedangkan pada paragraf 2, ide pokoknya adalah menjelaskan bagaimana perkembangbiakan jagung dengan biji. Lalu paragraf 3 itu menjelaskan tentang bunga jagung. Dan paragraf 4 itu menjelaskan tentang perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Dan paragraf yang terakhir itu tentang pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani.
Nah, ini ide pokok dari paragraf yang tadi. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, inilah bagian-bagian dari bunga. Mahkota, benari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, kita akan cari proses perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu mendekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahannya berupa lembaga, bakal biji, dan bakal buah. Lembaga akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru, bakal biji akan menjadi biji. Sedangkan bakal buah akan menjadi daging buah. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam sebuah organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Nah, inilah lambang ASEAN. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Istilah ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki desa terapung yang bernama Kampung Air. Pada tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka.
Yang kedua, Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Marungga yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Gafes. Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang diedisikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Selanjutnya, Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Selanjutnya, Kamboja. Nah, di Kamboja ini banyak candi terbuat di Kamboja. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-temboknya. Kamboja memiliki tari tradisional yang bernama Tari Apsaru. Tarian ini lahir pada 2000 tahun yang lalu dan reliefnya banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Ya, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ini karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci di Buddha di sana. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut dengan longi. Selanjutnya, Vietnam. Nah, Vietnam ini terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi cagating pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Kursi ini biasa dipakai saat mengobrol dan makan. Selanjutnya, Laos. Nama Laos berhubungan dengan penyanyi, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal akan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Nah, selanjutnya Singapura. Nah, Singapura ini memiliki lambang negara yaitu bernama Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Dan yang terakhir, Thailand. Thailand adalah salah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Thai yang artinya tanah kebebasan. Nah, adapun kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Bengola di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di utara, yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Nah, selanjutnya wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Selanjutnya yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia dan bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itulah media pembelajaran dengan subtematik selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan adalah sahabatku. Pelajaran 1 kelas 6 SD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys.